Halo teman-teman basudara semua, salam seluas-luasnya. Terima kasih masih setia di channel saya ini. Di video kali ini, kita akan melanjutkan membahas sejarah dari tiap-tiap kapal pelni yang pastinya sesuai dengan data yang sebenarnya. Mulai dari sejarah KM Tampomas, KM Tampomas II, KM Kerinci, KM Kambuna, KM Rinjani, KM Umsini, KM Labobar hingga KM Gunung Dempo sudah ada di channel saya ini. Kemarin kita baru saja membahas mengenai sejarah dari KM Kelimutu. Dan sekarang kita akan membahas sejarah dari KM Bukit Siguntang. Sebenarnya, seharusnya video KM Lambelu yang terlebih dahulu untuk dirilis. Tetapi setelah saya amati, baik dari sosial media, sosialita, saya amati juga rumah tetangga, dan saya amati situ yang lagi nonton video ini. Saya melihat banyak yang menginginkan video KM Bukit Siguntang untuk dirilis pada bulan ini. Oke deh, kita akan membahas secara lengkap mengenai KM Bukit Siguntang. Sebagai informasi tambahan yang tidak terlalu penting, saya sampai pergi jauh-jauh ke Makassar hanya untuk melengkapi data dari KM Bukit Siguntang ini. Dan hasilnya tidak mengecewakan. Ya, walaupun saya tidak menemukan plakat peresmian KM Bukit Siguntang dan foto KM Bukit Siguntang yang saat baru datang dari Jerman terpajang di kapal ini. Kapal ini masih sangat keren dan mesinnya masih sangat jos untuk melaju. Oke, sebelum kita mulai, jangan lupa untuk bilang terima kasih kepada Nahkoda dan seluruh tim KM Bukit Siguntang yang sudah membawa kapal ini dari Jerman dan tiba di Indonesia dengan selamat sehingga kita mempunyai kenangan dengan kapal ini. Dan untuk Nahkoda dan seluruh tim KM Bukit Siguntang yang sedang dinas di kapal, selamat bertugas ya Pak, stay safe dan sehat selalu. Dan video ini dibuat oleh saya sendiri, seorang laki-laki raksasa dengan tinggi 198 cm, hampir 2 meter, dengan berat 115 kg dan juga ukuran sepatu 48. Seorang bakarmen Batak Karo Manado. Oke, kita mulai. Welcome aboard. KM Bukit Siguntang. KM Bukit Siguntang adalah kapal ke-17 yang dimiliki oleh PT Pelni yang dibangun pada tanggal 17 November 1995 di galangan Jos Elmeyerwerf Papenburg, Jerman. KM Bukit Siguntang berangkat dari galangan Jerman pada tanggal 15 Oktober 1996 dan tiba di Jakarta pada tanggal 4 November 1996 setelah berlayar selama 21 hari dari Jerman yang melewati Selat Inggris, Selat Gibraltar, Laut Tengah, terusan Suez, Laut Merah, Aden atau Yaman, Samudra Hindia, Selat Sunda, Laut Jawa, dan tiba di Jakarta. KM Bukit Siguntang diresmikan dan diserahkan ke PT Pelni pada tanggal 18 November 1996 di Jakarta dan dioperasikan pada tanggal 23 November 1996. Nama KM Bukit Siguntang diambil dari nama Bukit Siguntang yang terletak di kota Palembang, Sumatera Selatan.
KM Bukit Seguntang memiliki ukuran panjang kapal 146,5 meter, lebar kapal 23,4 meter, dan kedalaman kapal 5,9 meter. Kapal ini didesain untuk mengangkut barang curah dan bukan barang kontainer. Saat kapal masih kondisi baru, kecepatan dinas KM Bukit Seguntang di angka 20,3 knot saat berlayar. Namun sekarang, KM Bukit Seguntang berlayar dengan kecepatan 16 knot saat berlayar, dan itu tergantung dengan kondisi cuaca di tengah laut. Rute perdana dari KM Bukit Seguntang berlayar dari Jakarta ke Medan secara langsung tanpa transit. Pada tahun 1998, tepatnya saat KM Sinabung tiba di Indonesia dari Jerman, KM Bukit Seguntang berganti rute dan berlayar dari Dumai menuju Kijang, Jakarta, Surabaya, Makassar, Bau-Bau, Ambon, Banda, Tual, Dobo. Rutenya pergi pulang. Pada tahun 2006, KM Bukit Seguntang berganti rute dan berlayar dari Jakarta menuju Surabaya, Makassar, Bau-Bau, Ambon, Banda, Tual, Kaimana, Fakfak, Sorong, Fakfak, Kaimana, Tual, Banda, Ambon, Kupang, Surabaya, Jakarta. Pada tahun 2011 hingga saat ini, KM Bukit Seguntang berlayar dengan rute dari Makassar menuju Parepare, Balikpapan, Tarakan, Nunukan, Balikpapan, Parepare, Makassar, Maumere, Lewuleba, Larantuka, Kupang. Rutenya pergi pulang. Kapal KM Bukit Seguntang ini memiliki jumlah kapasitas penumpang sebanyak 2.003 penumpang. Fasilitas yang ada di KM Bukit Seguntang ada kamar kelas 1 yang dibagi menjadi 1A dan 1B. Untuk kamar kelas 1A dapat menampung penumpang sebanyak 64 orang penumpang. Kelas 1B dapat menampung penumpang sebanyak 80 orang penumpang. Lalu ada kelas 2 yang juga dibagi menjadi kelas 2A dan 2B. Untuk kelas 2A dapat menampung penumpang sebanyak 144 orang penumpang. Kelas 2B dapat menampung penumpang sebanyak 96 orang penumpang. Kelas 3 dapat menampung penumpang sebanyak 355 orang penumpang. Dan kelas ekonomi sebanyak 1.267 orang penumpang. Dan juga ada 157 kru kapal. Sayangnya semenjak tahun 2015, fasilitas kamar kelas di kapal ini sudah ditiadakan dan hanya tersedia fasilitas kelas ekonomi yang ada di kapal ini. KM Bukit Seguntang memiliki 10 tingkat dek kapal yang masing-masing terdiri dari: pada dek 1 merupakan ruang kamar mesin, dek 2 merupakan ruang kelas ekonomi, dek 3 merupakan ruang kelas ekonomi, dan juga ada terdapat kamar ABK. Dek 4 merupakan ruang kelas ekonomi, dan ada terdapat pantry di bagian tengah. Dek 5 bagian depan terdapat ruang kamar kelas 2, dan di bagian belakang terdapat ruang kelas 3 wisata dan sekarang menjadi kelas ekonomi. Pada dek 6 bagian depan terdapat ruang kamar kelas 1, dan di bagian belakang adalah ruang makan kamar kelas 1 dan 2. Dek 7 bagian depan adalah ruang perwira kapal. Di bagian tengah ada poliklinik. Dan di bagian belakang ada terdapat musola kapal. Dek 8 bagian depan merupakan ruang anjungan dari KM Bukit Seguntang. Di bagian tengah ada terdapat sekoci kapal, dan di bagian belakang ada terdapat PLD Mart. Dan pada dek 9 dan 10 merupakan top deck dari KM Bukit Seguntang. Sebelum teregistrasi di Jakarta pada tahun 2015, awalnya KM Bukit Seguntang ini teregistrasi di Palembang. Untuk alat keselamatan yang ada di KM Bukit Seguntang, kapal ini dilengkapi dengan sekoci yang berada di atas kapal sebanyak 12 set sekoci yang dibagi menjadi 6 set di bagian sebelah kiri dan 6 set di bagian sebelah kanan. 10 ukuran besar dan 2 ukuran kecil.
Untuk sekoci yang berukuran besar dapat menampung penumpang sebanyak 150 orang penumpang, dan sekoci yang berukuran kecil dapat menampung 60 orang penumpang. Semua sekoci kapal dilengkapi dengan motor penggerak. Tidak hanya itu saja, di dalam kapal juga terdapat life raft atau sekoci kapsul yang berwarna putih sebanyak 77 kapsul, life jacket sebanyak 3.300 buah, dan juga terdapat pelampung. Di dalam kapal juga terdapat alat pemadam kebakaran. Jadwal dok KM Bukit Seguntang pada bulan Maret setiap tahunnya. Pada bagian keamanan kapal, KM Bukit Seguntang ini telah terpasang banyak CCTV yang berada di setiap sudut-sudut kapal KM Bukit Seguntang. Untuk tinggi di tiap dek kapal KM Bukit Seguntang, tingginya berkisar 2,25 meter. KM Bukit Seguntang mendapatkan 2 kali penghargaan sebagai kapal terbaik pada tahun 2011 dan tahun 2012. Pada saat pandemi COVID-19 melanda dunia, kapal KM Bukit Seguntang port stay di Makassar pada tanggal 16 April 2020 dan baru berlayar kembali pada tanggal 27 Juni 2020. Pada tahun 1999, kapal KM Bukit Seguntang mengangkut ribuan penumpang dari Ambon saat terjadi konflik di Ambon pada tahun 1999. Peristiwa tersebut sampai masuk ke media massa yang berada di Australia. Pada tanggal 29 Maret tahun 2006, KM Bukit Seguntang menabrak buritan KM Dobon Solo saat kapal akan masuk dan sandar di pelabuhan Surabaya. Kapal menabrak dikarenakan arus laut yang sangat kencang di Surabaya. Pada tahun 2015, kapal KM Bukit Seguntang melakukan peremajaan ulang kapal saat berada di galangan dok. Beberapa bagian kapal direnovasi seperti toilet kapal, dek-dek kapal, penambahan kamera CCTV di dalam kapal, penambahan wallpaper kapal, dan cat destinasi wisata Let's Go Derawan pada lambung kapal. Namun sayangnya, cat destinasi wisata tersebut sudah dihapus pada tahun 2021. Pada tanggal 1 Oktober 2018, kapal KM Bukit Seguntang membawa barang bantuan logistik untuk korban gempa di Palu, Sulawesi Tengah. Berikut ini ada artikel tambahan mengenai kapal KM Bukit Seguntang.
Itu tadi adalah sepenggal sejarah dari kapal KM Bukit Seguntang. Pada masanya dulu, kapal ini dikenal sebagai kapalnya orang Medan, dan sekarang mungkin dikenal sebagai kapalnya orang NTT karena difavoritkan oleh masyarakat setempat. Nah, buat kalian, pengalaman seperti apa yang pernah didapatkan selama menjadi penumpang di kapal KM Bukit Seguntang ini? Apakah ada yang dapat teman perjalanan, teman yang tahu-taunya masih keluarga dekat, atau ada yang malah ketemu jodohnya di dalam kapal KM Bukit Seguntang ini? Coba tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Utamakan share video ini atau bagikan link video ini ke semua sosial media kalian. Terima kasih dan sampai ketemu di video berikutnya.